Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Pada kesempatan ini kita kembali dalam latihan dan pembahasan soal. Yang kali ini yang akan kita bahas adalah penilaian akhir semester 2 atau penilaian akhir tahun untuk kelas 6 pada tema 8 Bumiku. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya sebanyak mungkin. Boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah A. Membayar pajak tepat waktu, B. Mendapat perlindungan hukum, C. Mendapat pelayanan kesehatan, dan D. Mendapat pekerjaan yang layak. Anak-anak semuanya, kita cek bahwa di sini kata kuncinya adalah kewajiban. Pak, kita besarkan. Kata kuncinya adalah kewajiban. Untuk A, membayar pajak tepat waktu, ini adalah kewajiban. Berarti jawabannya kayaknya ini. Coba yang B, mendapat perlindungan hukum. Ini termasuk hak, bukan kewajiban. Yang C, mendapat pelayanan kesehatan. Ini juga adalah hak, bukan kewajiban. D, mendapat pekerjaan yang layak. Ini merupakan hak, bukan kewajiban. Jadi jelas jawabannya adalah A, yakni membayar pajak tepat waktu, karena membayar pajak tepat waktu adalah kewajiban sebagai warga negara. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh kewajiban menjaga lingkungan sekitar, kecuali A. Melakukan daur ulang sampah plastik. Ini adalah upaya menjaga lingkungan sekitar. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian membuang sampah di aliran sungai. Ini merupakan perbuatan yang tidak menjaga lingkungan sekitar, karena akan menyebabkan sungai tersumbat dan mengakibatkan banjir. Berikutnya, melakukan gotong royong kerja bakti. Ini juga merupakan upaya menjaga lingkungan sekitar. Membuat bank sampah di desa. Ini juga merupakan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Jadi, jawabannya adalah yang kecuali ini adalah yang B. Berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 kita naikkan dulu. Oke, kita mulai. Perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Kita kritisi mana pernyataan yang benar. 1. Hanya warga negara kaya yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ini jelas salah. Karena semua warga negara baik kaya, miskin, itu berhak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, hanya pejabat dan pengusaha yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Ini juga salah. Karena di sini hanya pejabat dan pengusaha yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, padahal seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Berikutnya yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ini sama benar.
karena semua warga negara sama di mata hukum. Kemudian yang keempat, tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini juga benar karena setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi yang benar adalah 3 dan 4, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Sesuai gambar di samping, hak masyarakat yang tidak terpenuhi, kita lihat. A. Ketidaknyamanan pejalan kaki. Kita lihat di sini ada gambar orang membuang sampah sembarangan. Di sini ada tumpukan sampah. Ini yang akan terjadi adalah kira-kira yang mana? A. Ketidaknyamanan pejalan kaki. B. Pemandangan sampah yang kotor. C. Mendapatkan udara yang bersih. D. Polusi udara dari bau sampah. Lah, ini ketidaknyamanan pejalan kaki ini jelas, cuman hak masyarakat ini adalah cenderung ke yang C. Kenapa? Karena mendapatkan udara yang bersih itu hak masyarakat. Namun karena di sini ada sampah, sehingga udara tidak lagi bersih namun bau. Berikutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini bacaan yang agak panjang. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya paling luas di Asia Tenggara. Luas wilayahnya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Letak geografis negara ini yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bentang wilayah yang luas ini menyebabkan adanya pembagian waktu yang berbeda. Zona waktu Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia bagian timur, WIT, waktu Indonesia bagian tengah, WITA, dan waktu Indonesia bagian barat. Ini sebenarnya bagian barat ini. Mungkin salah ketik, atau WIB. Berikut ini pembagian zona waktu di Indonesia. A. Waktu Indonesia bagian barat yang disingkat WIB terbentang dari 95 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur yang mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Madura. B. Waktu Indonesia bagian tengah atau WIT terbentang dari 105 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur yang mencakup Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang C. Waktu Indonesia bagian timur terbentang sepanjang 120 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur yang mencakup Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Pertanyaannya, kesimpulan paragraf di atas adalah A. Letak wilayah Indonesia, B. Pembagian daerah waktu di Indonesia, C. Akibat pembagian daerah waktu di Indonesia, dan D. Manfaat garis lintang dan garis bujur. Anak-anak semuanya, kesimpulan dari paragraf di atas ini sangat jelas, yaitu apa? Pembagian daerah waktu di Indonesia, yang mana waktu di Indonesia terbagi menjadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur, sehingga jelas jawabannya adalah B. Pembagian daerah waktu di Indonesia. Berikutnya kita ke soal nomor 6. Informasi yang terdapat pada bacaan di atas adalah A. Garis lintang dan garis bujur menyebabkan terjadinya perbedaan iklim. Ini salah karena di bacaan tersebut tidak menunjukkan kalimat yang menjelaskan perbedaan iklim. Kemudian pada bola dunia terdapat garis hayal yaitu garis lintang dan garis bujur. Ini juga salah karena tadi tidak ada kalimat yang menjelaskan garis hayal. Kemudian
C. Bentang wilayah yang luas menyebabkan adanya pembagian daerah waktu di Indonesia. Ini kayaknya betul bahwa bentang wilayah yang luas menyebabkan adanya pembagian daerah waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Coba kita cek yang D agar lebih puas. Waktu Indonesia bagian timur mencakup Pulau Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kita cek untuk waktu Indonesia bagian timur itu di mana saja. Nah, kita lihat bahwa timur itu mencakup Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Lah ini Pulau Papua, Pulau Maluku benar, cuman untuk Nusa Tenggara Timur ini salah. Karena apa? Nusa Tenggara Timur ini tadi itu masuk di wilayah Indonesia bagian tengah. Ini sehingga jawabannya sangat jelas. Jawabannya adalah yang C. Oke. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan gerhana matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Anak-anak semuanya lah, kita langsung ke soal nomor 7. Informasi penting pada paragraf kedua adalah pertama, proses terjadinya gerhana bulan lebih lama dibandingkan dengan gerhana matahari. Kita lihat tadi, proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan gerhana matahari. Berarti ini benar. Coba yang B, gerhana matahari prosesnya lebih lama daripada prosesnya terjadinya gerhana bulan. Ini terbalik, jadi ini salah. Karena yang lebih lama itu proses terjadinya gerhana bulan, bukan matahari. Berikutnya yang C, gerhana bulan terjadi apabila posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Ini salah. Posisi yang benar ketika terjadi gerhana bulan adalah posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, berikutnya, gerhana bulan terjadi karena bulan menghalangi sinar dari matahari ke bumi. Ini salah, karena yang betul ini gerhana bulan terjadi karena bumi menghalangi sinar matahari ke bulan. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 8. Persamaan ciri teks puisi dan teks prosa adalah memiliki amanat. Perbedaan yang mendasar antara puisi dengan prosa berdasarkan sifatnya, yaitu prosa memiliki sifat pragmatis, sedangkan puisi bersifat A biasa, B kiasan, C nyata, dan D realistis. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa sifat puisi ini bersifat kiasan. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 9.
Perhatikan beberapa nama provinsi berikut ini. Provinsi yang termasuk dalam bagian waktu Indonesia bagian Barat adalah nomor, kira-kira yang mana? Tadi dalam bacaan di atas kita ingat bahwa yang berada di bagian Indonesia bagian Barat yaitu Jawa Timur dan Sumatera Barat. Oleh karena itu jawabannya adalah 1 dan 4, yaitu D. Ini sesuai dari bacaan tadi. Berikutnya kita ke soal nomor 10. Setiap hari matahari tampak terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Hal ini dapat terjadi karena peristiwa, anak-anak semuanya, ini sangat mudah sekali bahwa terjadinya matahari ini tampak terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari itu akibat terjadinya rotasi bumi. Berikutnya 11. Perhatikan fakta peristiwa di bawah ini. 1. Kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. 2. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. 3. Cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi. Dan 4. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Fakta peristiwa di atas menunjukkan terjadinya A. Revolusi bumi, B. Gerhana bulan, C. Rotasi bumi, dan D. Gerhana matahari. Anak-anak semuanya, dari fakta-fakta ini sangat jelas bahwa ini adalah terjadinya gerhana bulan. Karena apa? Ini terlihat bahwa yang nomor 3, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan tidak terkena sinar matahari sehingga terjadi gerhana bulan. Kemudian di sini kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Karena bumi berada di antara bulan dan matahari sehingga sinar matahari untuk menuju bulan terhalang oleh bumi. Begitu juga ini, bahwa karena bumi berada di tengah sehingga sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi sehingga terjadi gerhana bulan. Berikutnya soal nomor 12. Soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan peristiwa gerhana matahari. Ini sangat kita lihat bentuknya ini anak-anak seperti cincin. Sehingga ini disebut dengan gerhana matahari cincin. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 13. Berikut ini merupakan ciri-ciri kondisi alam negara Thailand secara geografis kecuali A. Wilayahnya dataran rendah, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Ini benar. Ini merupakan wilayah yang ada di negara Thailand. Kemudian B. Sungai utama adalah Sungai Chao Phraya. Nah, ini benar bahwa di Thailand sungai utamanya adalah Sungai Chao Phraya. Kemudian C. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kamboja, dan Laos. Kita tahu bahwa anak-anak semuanya bahwa sebelah barat Thailand itu tidak berbatasan dengan Laos, sehingga ini salah. Adapun di bagian utara memang ini yang D ini sebelah utara berbatasan dengan negara Laos. Jadi ini juga benar. Jadi yang salah adalah yang C, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 14. Beberapa contoh kerjasama negara-negara ASEAN antara lain: A. Defense Minister Meeting, 2. Pengiriman duta dan konsulat, 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN, dan 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir.
Contoh kerjasama di atas menunjukkan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang A. Pendidikan, B. Sosial budaya, C. Ekonomi, dan D. Politik. Anak-anak semuanya, kalau pendidikan ini nggak mungkin karena ini tidak membahas tentang pendidikan. Begitu juga sosial budaya, ini juga tidak. Ekonomi juga tidak. Yang benar adalah di bidang politik. Karena terlihat di sini perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian ekstradisi, ada defense minister meeting, ada pengiriman duta dan konsulat, sehingga sangat jelas bahwa kerjasama tersebut menunjukkan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik. Baik, berikutnya soal nomor 15 anak-anak. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, ya ini di kawasan Asia Tenggara, telah menerapkan peraturan yang sangat ketat dalam menjaga kenyamanan dan kebersihan negaranya, sehingga negara tersebut dijadikan sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Negara tersebut adalah kira-kira yang mana? Negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah satu negara terbersih di dunia. Filipina, B. Laos, C. Singapura, dan D. Vietnam. Yang benar adalah Singapura, anak-anak. Jadi Singapura ini merupakan salah satu negara terbersih di dunia yang terdapat di Asia Tenggara. Berikutnya soal nomor 16. Salah satu ciri yang menunjukkan keadaan sosial budaya dari negara Vietnam yaitu A. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Ini bukan, karena ini merupakan identik dengan negara Laos. B. Mayoritas memeluk agama Buddha Theravada. Ini juga bukan, karena mayoritas penduduk Vietnam ini lebih banyak menganut agama Hindu. Kemudian yang C, pakaian tradisionalnya disebut Aodai. Ini benar anak-anak, bahwa di sana itu pakaian tradisionalnya disebut dengan Aodai. Kemudian yang D jelas salah, karena apa? Olahraga tinju tradisionalnya disebut Muay Thai. Ini juga salah. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 17. Saya tarik ke atas dulu. Andin ingin mempromosikan kegiatan bazar jajanan sehat di sekolahnya. Andin ingin memberikan informasi secara lebih detail dan lengkap mengenai kegiatan bazar yang hendak dilakukan. Andin sebaiknya mempromosikan kegiatan tersebut melalui A. brosur, B. poster, C. embalase, dan D. baliho. Anak-anak semuanya jawabannya adalah poster. Karena apa? Karena poster ini merupakan salah satu bentuk gambar yang digunakan untuk iklan produksi atau untuk mengiklankan atau mempromosikan kegiatan bazar jajanan sehat di sekolah Andin. Berikutnya soal nomor 18. Jarak antara dua buah nada dikenal dengan sebutan A. tempo, B. interval, C. notasi, dan D. lirik. Ini sangat jelas bahwa jarak antara dua buah nada ini dikenal dengan sebutan interval. Sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 19. Berikut ini adalah nama-nama tari yang ditarikan secara berkelompok kecuali A. Bedaya Ketawang, ini berkelompok. Pakarena, ini juga berkelompok. Jaipong, ini kayaknya sendirian. Sedangkan Gantar, ini berkelompok. Jadi jawabannya yang bukan merupakan tarian secara berkelompok ini adalah Jaipong. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 20. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari daerah A. Surakarta, B. Jawa Tengah, C. Sulawesi Selatan, dan D. Kalimantan Timur. Anak-anak semuanya diingat-ingat ya, bahwa tari Serimpi itu merupakan tari klasik yang berasal dari daerah
Jawa Tengah. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal penilaian akhir semester 2 atau penilaian akhir tahun untuk kelas 6 tema 8 Bumiku bagian 1 atau part 1. Adapun nanti akan kami sampaikan juga bagian kedua soal pembahasan ini, yakni dari nomor 21 hingga nomor terakhir. Jadi untuk bagian pertama ini kami cukupi hingga soal nomor 20 saja. Oleh karena itu sekali lagi, apabila bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sebanyak mungkin kepada teman-teman kalian, boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar kalian semuanya, agar teman-teman kalian juga bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.